Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah atas nikmat dari Allah dan taufik dari Allah, kita kembali bisa melanjutkan kajian kita di malam Jumat, yakni tema besar kita Sunan At-Tirmidzi. Sekarang kita masuk ke bab Al-Li'an. Kitab Al-Li'an ini masih masuk ke dalam Kitabun Nikah. Bab terakhirnya itu ada dua bab, Babu ma jaa fil li'an dan Babu ma jaa aina ta'taddul mutawaffa anha zawjuha. Malam ini insyaallah taala kita akan bahas tentang pembahasan al-li'an. Al-li'an dalam bahasa Arab artinya at-tard, yakni dijauhkan, menjauhkan sesuatu. Dan yang dibahas di sini adalah masalah secara syar'inya. Karena sebelum masuk ke dalam hadis kita harus tahu dulu apa hakikat dari li'an atau mula'anah itu secara benar, supaya tidak salah nanti memaknai hadis tersebut. Li'an kalimatun khamsatun ju'ilat kal hujjah lil muttarri ila qadhafi az-zawjah allati lataqat firasyahu. Yani 5 kalimat yang dijadikan sebagai hujjah untuk orang yang terpaksa mau tidak mau dia harus menjatuhkan tuduhan kepada istrinya, tuduhan dia berzina. Yani agar laki-laki itu tidak kena dengan hukum qadzaf, ini harus menanggung hukuman fisik, dicambuk dan lain sebagainya karena menuduh istrinya berzina, maka dia harus mencari jalan keluar. Jalan keluarnya itu ialah dengan mula'anah namanya, dengan li'an. Di mana li'an itu terdiri dari 5 kali persaksian, 5 kalimat yang dengannya kemudian dia terhindar dari ancaman hukuman qadzaf atas dirinya. Turunannya kata ulama, seperti dia mengetahui istrinya berzina, alima zinaha. Kalau sekedar mengetahui seorang diri istrinya berzina, itu belum cukup untuk menjatuhkan dia sebagai perempuan penzina yang bisa ditegakkan hukuman rajam atasnya. Belum cukup kalau hanya seorang diri dia saja, suaminya yang melihat, menyaksikan istrinya berzina, naudzubillah min dzalik. Itu belum cukup untuk menegaskan kalau perempuan itu berzina, belum cukup. Sementara dia yakin, dia lihat. Maka di sini dia harus pergi ke masalah li'an tadi itu. Dia li'an istrinya dengan mengatakan, saya menyaksikan dia berzina sebanyak 4 kali, dan yang kelima kalinya adalah laknat atas dirinya kalau seandainya dia berdusta dengan apa yang dia ucapkan dari persaksian tadi. Dia berkata di depan hakim, di depan qadhi,
saya bersaksi si fulanah ini berzina. Saya bersaksi demi Allah si fulanah ini berzina. 3, saya bersaksi demi Allah si fulanah ini berzina. 4, saya bersaksi fulanah ini berzina. Yang 5, laknat Allah atas diri saya kalau seandainya saya berdusta dengan kesaksian saya. Dan itu dikatakan mula'anah, li'an, saling melaknat. Jelas jemaah? Itu namanya li'an. Au ila nafi waladin alima au dhanna dhannan muakkadan annahu laysa minhu zahiran. Atau dia butuh untuk menafikan anak. Kalau yang tadi pertama dia butuh untuk menggunakan li'an yang tadi itu 5 kalimat itu dalam rangka apa? Menghindar dari tuduhan qadzaf, karena dia melihat istrinya berzina, tidak cukup saksi 1 orang. Kebutuhan lainnya ialah ingin menafikan anak. Kasusnya itu tiba-tiba istrinya bunting. Padahal ditahu dirinya itu punya penyakit, tidak bisa ngaceng, misalnya naudzubillah min dzalik. Atau misalnya tidak bisa dia ngaceng tapi tidak pernah disetubuhi istrinya. Misalnya dia pergi kerja ke luar negeri selama 7 bulan, pulang-pulang dia temukan istrinya muntah-muntah sudah 3 bulan. Laki-laki ini ingin menafikan kalau ini bukan anak saya. Laki-laki itu punya fitrah cemburu, lebih berakal kecemburuan laki-laki daripada perempuan. Laki-laki itu punya kecemburuan, tapi kecemburuannya itu dengan akal, bukan dengan sekedar emosi. Tidak mungkin saya akan akui ini anak saya pergi kerja tidak pernah menyetubuhi dia, tiba-tiba dia bunting. Ini anak siapa? Kan begitu. Nah, untuk menafikan sekarang, meniadakan ini bukan anak saya, caranya bagaimana? Li'an tadi itu. Karena nggak ada bukti, nggak ada saksi. Nanti istrinya bilang, saksimu mana mengatakan kalau ini bukan anakmu? Tidak punya, nggak tahu. Datang ke li'an. Atau kata ulama, awwaladathu liduni 6 ashhurin minal wad'i. Atau dia ingin menafikan anak yang ada dalam perutnya atau yang sudah lahir itu karena dia lahir di bawah usia 6 bulan dari sejak dia setubuhi. Nah, dibahas oleh ulama, anak kalau lahir di bawah 6 bulan sejak awal disetubuhi sama suaminya, berarti itu ada masalah. Imma dia duluan sebelum menikah atau ada campur baur laki-laki lain. Nauzubillah min dzalik. Ini alasan-alasan yang disebutkan oleh ulama bahwasanya pendorong sehingga munculnya li'an tersebut sebagai jalan keluar, yaitu mula'anah. Inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istrinya. Menuduh apa? Berzina. Yang tadi itu menafikan anak itu kan jatuhnya nuduh berzina secara tidak langsung. Dia mengatakan ini bukan anak saya, berarti Anda menuduh istri Anda berzina. Hati-hati ngomong begitu sama istri kalau tidak ada bukti. Tidak boleh bermain-main. Bilang kok ini wajahnya lain ya anak ini. Ada seorang ibu bawa anaknya keceplosan ngomong, kok anaknya ini beda ya.
mirip sama tetangga itu, apa? Jangan, itu bukan boleh main-main. Itu bukan permainan. Anda bisa dikenai hukum qadzaf, bisa jatuh ke menuduh, berarti membuat syak wasangka ke orang lain. Ini masalah serius ini, yang di akhir zaman sudah tidak dipedulikan yang namanya zina, saking banyaknya menyebar karena rendahnya akhlak manusia. Semakin tinggi sekolahnya, semakin tidak berakhlak. Walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum, dan dia tidak memiliki saksi-saksi kecuali dirinya sendiri saja. Hanya dia saja yang jadi saksi, suaminya laki-laki itu saja. Sementara persaksian untuk menjatuhkan seorang itu berzina ada 4 saksi, harus melihat dan dia harus mengerti kalau itu adalah zina. Tidak boleh dengan samar-samar, tidak boleh dengan hanya dugaan. Iya saya lihat, kamu lihat apa? Kayaknya dia dekat-dekatan. Dekat-dekatan mah bukan bersetubuh namanya, belum tentu. Siapa tahu pengen dekat-dekatin sedang lihat nomor handphone doang. Harus jelas. Karena menyangkut martabat dan keselamatan dan kehormatan keluarga dan perempuan tersebut. Nah, di sini posisinya tadi itu disebutkan di ayat. Tidak punya dia saksi kecuali dirinya sendiri. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Maka persaksian dari mereka adalah 4 kali bersaksi bahwasanya dia adalah orang yang jujur dengan apa yang dia persaksikan 4 kali. Demi Allah, saya jujur. Fulana berzina. Saya lihat dia dengan mata kepala saya. 4 kali dia berkata begitu. Saya jujur. Innahu laminas shadiqin. Saya jujur. Saya melihatnya. Yang kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Yang kelima dia berkata, laknat Allah atas saya kalau saya berdusta. Kalau sudah seperti itu, maka suaminya tidak ditegakkan hukum qadzaf atasnya. Dan perempuan juga tidak dijatuhkan hukum zina atasnya karena tidak ada saksi, dan perempuan juga disuruh bersaksi. Supaya tidak dijatuhkan hukum zina kepada dirinya, diberikan kesempatan untuk membela. Bagaimana cara membelanya? Antashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Dia berkata, saya bersaksi demi Allah dia berdusta. Saya bersaksi demi Allah suami saya ini berbohong. Saya enggak berzina. Saya bersaksi demi Allah laki-laki ini berdusta. Saya bersaksi demi Allah dia berdusta. Di depan saya, di depan hakim, di depan qadhi, di depan orang alim. Kalau sudah seperti itu, yang kelima dia mengatakan wal khamisah, yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Kemurkaan Allah atas diri saya kalau ternyata dia dalam posisi benar, suami saya ini. Siap saya dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kemarahan Allah daripada laknat lebih berat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini, ya sudah, pisah selama-lamanya, tidak ada rujuk lagi sampai akhirat, kata ulama. Tidak ada rujuk lagi, sudah mula'anah, saling laknat. Itu jalan keluarnya.
Ini terjadi di zaman Nabi seperti ini kasus. Pernah terjadi seperti itu, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah, saya menyaksikan dari saya begini begitu. Turunlah kemudian masalah ini. Wadih jemaah, jelas apa itu li'an? Baik. Kehati-hati dengan pergaulan manusia di akhir zaman. Tapi kayaknya dari dulu orang bilang akhir zaman. Kiai zaman dulu juga, sekarang zaman sudah rusak. Dulu itu. Sekarang masih juga zaman sudah rusak. Jadi memang sudah lama kerusakan terjadi. Baru kita lihat hadisnya sekarang. Qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abdah bin Sulaiman an Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Sa'id bin Jubair qala, ini dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, su'iltu 'anil mutala'inain, saya ditanya oleh jamaah tentang hukum dua orang laki dan istrinya saling melaknat, seperti gambar yang tadi kita ceritakan. Fi imarati Mus'ab bin Zubair, pada masa pemerintahan Khalifah Mus'ab bin Zubair di Irak ketika itu. Ayufarraq bainahuma, apakah kedua pasangan ini dipisahkan? Bagaimana caranya? Itu pertanyaan yang datang kepada siapa? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair berkata, "Fama daraitu ma aqulu, ay la a'lamu ma aqulu." Saya tidak tahu mau jawab apa. Faqumtu makani ila manzili Abdullah bin Umar. Dia tidak tahu mau jawab apa, ya sudah tidak tahu, diam saja. Tidak ngarang-ngarang. Takut dibilang tidak tahu. Tidak sok tahu, seolah-olah tahu. Tidak boleh ya jemaah dalam perkara agama. Kalau kita tidak tahu, diam. Toh uang kita nggak berkurang dengan diam. Sekarang orang ditanya tentang agama, dia tidak tahu, dia diam. Saldonya berkurang enggak? Jemaah, berkurang enggak saldo antum? Kan antum tuh di grup WhatsApp suka berdebat tuh. Kayaknya alim semua. Udah ngaji sekali seminggu, baru juga tobat. Tapi di grup WhatsApp, wah, jedar. Kayaknya semuanya ulama. Hentikan yang seperti itu. Bahas yang ringan-ringan saja. Bagaimana caranya kita poligami? Itu seru. Ya, hukum dibahas, jangan. Itu ada orang yang membahasnya. Dengan begitu terjadilah kemaslahatan. Toh juga saldo kita nggak berkurang itu dengan diam itu. Justru berkurang saldo kita kalau ngomong kan, bayar pulsa. Ya diam aja, kalau nggak tahu. Apa yang dilakukan Sa'id bin Jubair? Faqumtu makani ila manzili Abdullah bin Umar. Aku lalu kemudian berdiri, pindah dari tempatku menuju ke tempatnya Abdullah bin Umar. Kata ulama, kejadian peristiwa ditanyanya Sa'id bin Jubair itu di Irak. Beliau pergi safar ke Mekah menemui Abdullah bin Umar hanya untuk mencari tahu hukum dari pertanyaan tadi. Dia nggak tahu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar ketika itu ada di Mekah. Sa'id bin Jubair pergi, diambil ontanya, dipersiapkan bekalnya, safar. Saya mau pergi ke Abdullah bin Umar. Dia tahu sepertinya ini ilmu ini, dia dekat dengan Nabi, dia tahu hadisnya, dia tahu ilmunya, pergi dia. Seperti itu mahalnya ilmu syar'i, seperti itu berharganya ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i itu bisa mengontrol individu manusia,
Kalau dia salah, keliru, ngaco, berarti Anda mengatur orang lain dengan cara yang salah, dengan cara yang ngaco. Dari itu dilarang berbicara tanpa ilmu, dilarang berfatwa tanpa ilmu, dilarang. Istadzantu alaih. Begitu saya sampai di rumahnya di Mekah, saya minta izin kepada beliau. Faqila li innahu qailun. Ada yang berkata kepada saya kemudian, innahu qail. Qail artinya di sini sedang tidur siang, bukan berkata artinya. Innahu qailun, dia sedang tidur siang. Abdullah bin Umar sedang tidur siang. Fasami'a kalami, tapi ternyata beliau mendengar ucapan saya di luar sama Abdullah bin Umar. Ibaratnya kita sedang tidur siang, lagi remang-remang, ada suara ngeh gitu kan. Faqala Ibnu Jubair, apakah itu Sa'id bin Jubair? Dia berkata dari dalam, udkhul, silakan biarkan masuk. Segera dia, tak jadi tidur siang. Oh masuk Sa'id bin Jubair. Tafadhal, silakan. Datang sahabat dari jauh, kawannya, sahabat Nabi juga. Udkhul. Ma jaa bika illa hajah. Tidak ada yang membawamu datang kemari kecuali ada keperluan tentunya. Faqala fadakhaltu fa idza huwa muftarishun bidar'ata rajulin lahu. Saya masuk, kemudian beliau duduk di sebuah tikar, muftarish duduk di bawah. Kemudian rada'ata rahlin lahu. Ini sebuah objek benda, saya juga tidak tahu bentuknya bagaimana, butuh gambar baru jelas. Ini semacam barang yang sederhana. Itu yang dilihat oleh Sa'id bin Jubair, yang digunakan oleh Abdullah bin Umar. Kata ulama hadis menafsirkan ini bentuk ketawaduan dari Abdullah bin Umar. Tempat duduknya itu sederhana, tikarnya sederhana, dan itu yang perlu kita tiru, dan itulah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Aba Abdurrahman, lalu saya bertanya, ini kata Sa'id bin Jubair, wahai Aba Abdurrahman, ini kunyah dari Abdullah bin Umar, al-mutala'inani an yufarraq bainahuma. Dua orang suami istri ini kalau dia saling meli'an, apakah dipisahkan keduanya? Dibawa pertanyaan yang dari Irak itu ke hadapan Abdullah bin Umar. Faqala subhanallah, na'am. Abdullah bin Umar menjawab, na'am, iya dipisah. Inna awwala man sa'ala an dhalika fulan ibn fulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Sesungguhnya, ini perkataan Abdullah bin Umar menjelaskan, sesungguhnya orang yang pertama bertanya tentang perkara ini adalah fulan dan fulan. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita law anna ahadana ra'a imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna'? Ajarkan kepada saya bagaimana kalau seorang dari kami melihat istrinya itu berzina, apa yang mesti dilakukan? Ini untuk memperkuat jawabannya, menjelaskan ilmu kepada Sa'id bin Jubair. Iya, dipisahkan, dalilnya ini. Dulu orang yang pertama bertanya tentang masalah ini fulan dan fulan, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan kalau perempuan kita, istri kita itu jatuh kepada perkara yang fahisyah? In takallama bi amrin azim. Kalau semisalnya laki-lakinya dia berbicara, tentu dia akan berbicara dalam perkara yang sangat besar, yaitu akan menuduh istrinya berzina. In sakata ala amrin azim. Kalau dia diam, tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan dia lihat dengan mata kepala sendiri istrinya selingkuh, istrinya berzina, sakata ala amrin azim. Dia diam dengan perkara yang sangat besar. Serba salah. Mau ngomong, risikonya besar. Menuduh tanpa bukti. Karena hanya satu orang belum cukup untuk menjatuhkan dia sebagai penzina. Mau dia lihat sendiri.
Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang pertanyaan seperti ini kepada beliau diam tidak menjawab. Belum turun wahyu. Falamma kana ba'da dzalika ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi. Setelah Rasulullah diam, kemudian laki-laki tersebut datang lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata untuk memperkuat, "Ya Rasulullah, kira-kira kemarin tidak ada jawaban, jadi begini, sesungguhnya perkara yang kutanyakan kepadamu itu ialah menimpa diriku." Ini dia sendiri pernah melihat istrinya berzina. Jadi bukan ngarang-ngarang, kasus beneran. Di zaman Nabi itu terjadi, sahabat Nabi. Jadi zina itu dosa klasik, berbahaya. Kalau dulu itu terjadi, apalagi di akhir zaman, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, yang rasa malu itu semakin tipis, kemudian ikatan budaya itu semakin luntur. Ikatan budaya yang baik maksudnya luntur. Kalau di kota kan tidak ada kontrol sosial, tidak ada, orang mau jalan sama siapa juga siapa yang urus. Yang masih diurus sama budaya ikatan sosial itu kampung. Kalau di kampung kan semua orang kenal, fulana suaminya fulan. Semua tahu itu. Si fulan istrinya fulan. Ketahuan. Kemana itu tuh? Main itu. Jadi omongan di kampung kan orang enggak berani. Nah, orang di kampung tuh pacaran aja ketahuan sama satu kampung. Wah, itu pacarnya si fulan katanya. Satu kampung lo tahu itu. Enggak berani. Di kota kayak gini siapa yang peduli? Datang sama siapa, pulang sama siapa, nginep di mana, nggak ada yang tahu. Jadi celah untuk jatuh ke zina itu lebih terbuka. Nauzubillah min dzalik. Dan dosa zina itu tidak mengenal usia. Disebutkan oleh masalah pernah berkata, usia saya sudah 70 tahun, tapi tidak ada yang saya takutkan kecuali fitnah perempuan. Yang jenggotnya putih jangan merasa aman. Pikiran ngeres mah ada terus. Laki-laki, kecuali dia sudah dead, mati baru selesai. Itu fitrahnya laki-laki itu. Makanya disuruh kita tundukkan pandangan, disuruh kita banyak ibadah, disuruh kita puasa. Jadi itu perempuan diharamkan menolak ajakan suaminya, disuruh dia bersolek, disuruh dia berhias, supaya terjaga suaminya dari zina. Kalau dia mampu, biarkan dia poligami supaya tidak jatuh ke zina. Tujuannya adalah kemaslahatan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita lihat keadaan akhir zaman seperti itu, sedih kita melihat. Banyak laki-laki itu mampu, badannya sehat, hartanya ada, ya, tapi digembok sama istrinya, nggak bisa. Sedih kita melihat itu. Khawatir jatuh ke zina. Makanya bilang begitu ke istri antum, tega mi lihat saya zina, masuk neraka loh. Subhanallah. Dan itu Islam membolehkannya, ta'addud itu boleh hukumnya kalau dia mampu. Baik. Fa anzalallahu hadhil ayah. Dan turunlah firman Allah yang tadi kita baca dalam surat An-Nur ayat 6 tadi itu. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahdihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Hatta khatamal ayat, sampai turun semua ayat tentang mula'anah ini. Fada'ar rajula fatalal ayat alaihi wa wa'adahu wa dhakkarahu wa akhbarahu. Nabi memanggil laki-laki itu, sini kan,
Sini engkau wahai fulan. Nabi membaca ayat yang turun kepadanya, ayat yang tadi dibacakan, dan menasehatinya dan mengingatkan dia akan akhirat. Wa akhbarahu, dan beritahukan kepadanya anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Maksudnya itu jangan berbohong. Jujur saja. Kalau memang kamu tidak melihatnya, bilang tidak melihat, dan kamu akan dijatuhkan dengan hukuman qadzaf. Dan itu hanya sebentar saja dibandingkan dengan azab di akhirat. Karena laki-laki kalau menuduh istrinya berzina tanpa bukti namanya qadzaf. Dicambuk sekian puluh kali cambukan. Nabi mengingatkan laki-laki itu, kalau kamu berbohong, ngaku saja. Kalau memang berbohong, bilang berbohong, kamu menyaksikan dia berzina. Inna adzabad dunya, siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat. Nah, ini titik poin dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seberat-beratnya jamaah siksa di dunia, kesusahan di dunia itu tidak ada bandingannya kalau dengan siksa akhirat. Seberat-beratnya cobaan, seberat-beratnya keadaan kita hidup di dunia, masih bisa senyum kita, masih bisa makan, masih bisa bercanda nanti sehari dua hari. Tapi di akhirat tidak ada. Tidak ada sama sekali liburnya, disiksa terus. Nauzubillah min dzalik. Maka orang yang berakal tidak mungkin memilih azab akhirat. Ini disuruh bersabar di dunia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demi nanti kesejahteraan di akhirat supaya terhindar dari azab. Wa qala la walladzi ba'atsaka bil haqq ma kadzabtu 'alaiha. La, laki-laki dia berkata, "Tidak, ya Rasulullah. Demi Allah yang telah membangkitkanmu dengan kebenaran, ma kadzabtu 'alaiha. Saya tidak berbohong ya Rasulullah. Saya lihat dia berzina." Baik. Thumma thanna bil mar'ah fawa'adhaha wa dzakkaraha wa akhbaraha anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah. Datanglah Nabi ke perempuan itu, istrinya. Berarti dua-duanya didatangkan. Ini suaminya, ini istrinya. Dan itu cara kita kalau ingin mendamaikan suami dan istri. Datanglah suaminya, datanglah istrinya, duduk jujur. Tidak boleh seorang hanya dengar omongan istrinya saja. Istrinya telepon ngomong, percaya langsung. Belum tentu semuanya benar. Dengar apa kata suaminya dulu, bagaimana masalahnya, biar berimbang. Tidak boleh seorang yang didatangi oleh suami istri ingin mencari jalan keluar yang didengar hanya perkataan suaminya saja. Tidak boleh, dua-duanya. Ini sunnah dari Nabi SAW. Datang kepada perempuan dan istrinya, dinasehati, diingatkan. Isi peringatan Nabi SAW kepada perempuan itu adalah anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Siksa dunia itu lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Maksudnya, kalau kamu beneran berzina, ngaku saja. Biar kamu direjam. Itu siksa di dunia. Nanti di akhirat ringan. Mau pilih yang mana? Kalau kamu tidak ngaku tapi berbuat, nanti di akhirat lebih berat lagi siksanya. Kira-kira begitu maksudnya Nabi SAW bersabda, inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Faqalat la. Perempuan itu berkata, enggak ya Rasulullah, saya enggak berzina. Nah, begitu kira-kira. Sekarang azan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Nah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la اللهم رب هذه الدعوة التامة والسنة القائمة آت محمدا وسيلته الفضيلة وبعث مقاما. طيب. فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدقا. Tidak ya Rasulullah, demi Allah yang membangkitkanmu dengan kebenaran, ma sadaqa. Ini suami saya ini tidak benar, tidak jujur. Begitu gambarannya, lihat itu. Susah kan? Yang ini bilang saya saksikan dia berzina, istrinya tidak ngaku juga. Sementara yang di perkaranya perkara berat, perkara besar. In takallama bi'azim, kalau dia bicara laki-lakinya dia bicara dengan perkara yang besar, ini menuduh berzina. In sakata an amrin azim, kalau dia diam dia biarkan juga perkara yang besar. Nanti kalau dia mengandung punya anak bagaimana? Dan dia masih jadi istri saya. Tidak ada laki-laki yang mau ada anak haram lahir di rumahnya. Semua laki-laki yang fitrahnya selamat itu mau anak yang lahir dari perut istrinya itu adalah murni airnya dia, untuk kemurnian keturunannya. Tidaklah nikah itu disyariatkan kecuali dengan tujuan itu, jemaah. Bukan untuk main-main, bukan untuk senang-senang. Perkara azim, perkara besar. Dan nanti di akhirat kita akan bertemu dengan keturunan kita, dengan keluarga kita.
Setelah itu Nabi bersabda, rawi hadis berkata, qala Abdullah bin Umar berkata, fabada'a birrajul. Rasulullah SAW memulai dengan si suami laki-laki supaya segera berikrar. Fasyahida arba'a syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Disuruh bersaksi, kamu melihatnya. 4 kali disuruh mengatakan, saya bersaksi demi Allah, saya melihatnya berzina. Saya bersaksi demi Allah 4 kali. Yang kelima, laknat Allah atas saya kalau saya berdusta dengan kesaksian saya. Resiko siap dilaknat kalau dia berdusta. Tapi kata ulama, laki-laki sangat kecil kemungkinan dia akan menempuh jalan seperti ini kalau tidak benar-benar dia lihat istrinya seperti itu. Dari itu ditaruh dengan laknat saja lebih ringan, kata ulama. Disuruh mengatakan laknat saja, karena unsur faktor laki-laki tidak mungkin sampai ke level itu, membongkar aib keluarganya sendiri kan. Dia berkata dia berzina, dia bongkar aib istrinya sendiri. Isi rumah yang paling dalam dia bongkar. Tidak mungkin dia mengambil risiko sebesar itu. Dari itu hukumannya laknat. Beda dengan perempuan, lebih besar hukumannya, karena dia mengotori ranjang suaminya, menghancurkan semuanya. Nah, itulah ujiannya perempuan, atau ujiannya para laki-laki itu ada pada perempuan. Kemudian summa thanna bil mar'ah. Nabi kemudian setelah itu mendatangi si perempuan dan dituntun supaya bersyahadat 4 kali. Innahu laminal kadzibin. Silakan bersaksi bahwasanya dakwaan suamimu, tuduhan suami itu palsu. Saya bersaksi demi Allah, tuduhan suami saya tidak benar, dia berdusta. 4 kali. Kemudian ditutup dengan yang kelima, wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha. Yang kelima, saya siap menerima kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata dia jujur. Kalau ternyata suami saya benar, saya siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, itu jalan keluarnya seperti itu. Jatuhlah mula'anah namanya. Tsumma farraqa bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memisahkan antara keduanya. Tidak ada lagi rujuk. Kata ulama, kalau sudah jatuh seperti itu sampai hari kiamat, bangkit di akhirat, tidak bisa lagi rujuk. Selesai udah. Itu yang namanya pisah sepisah-pisahnya. Tidak ada lagi ketemu sampai 7 kolong langit. Sudah saling mula'anah. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Maka dari itu jemaah sekali lagi, berbahaya yang namanya fitnah syahwat, bahaya namanya berzina. Zina bisa terjatuh pada diri seorang perempuan, bisa. Bahkan zina itu memang tidak bisa terjadi kecuali si perempuan yang membuka dirinya. Kalau tanpa kerelaan perempuan, itu pemerkosaan namanya, pemaksaan. Sementara zina itu dilakukan dengan suka sama suka. Biasanya kalau perempuan tidak suka, laki-laki mundur teratur. Dia punya harga diri. Betul atau tidak? Iya. Ngapain orang kita nggak disukai, emang nggak ada yang lain kan begitu. Tapi dia buka dirinya, dia ngasih kode lampu hijau, dia buka pintunya, terjadi zina. Jadi itu perempuan pemancing utamanya. Dia yang berkeliaran di luar tanpa jilbab. Dia yang keliaran di luar berbicara dengan lemah lembut kepada laki-laki, dengan sopan, dengan santun. Laki-laki cepat terfitnah, laki-laki bawaannya terfitnah oleh perempuan. Dari itu kita disuruh didik perempuan.
bahwasanya bangsa itu maju kalau perempuannya bagus. Masyarakat itu bagus kalau perempuannya berakhlak. Kalau perempuannya itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu yang dirusak, itu yang rusak, ya sudah. Kalau sekarang misalnya semua perempuan itu rusak, pergaulannya tidak bagus, terus kemana orang mencari istri yang soleha? Kan begitu. Makanya kita disuruh didik anak perempuan, tanamkan agama yang baik. Perempuan itu diciptakan bukan untuk mencari duit. Dia dijamin sama suaminya. Kalau tidak ada dijamin sama bapaknya. Perempuan itu Allah ciptakan sederhana. Makannya tidak banyak. Coba di rumah. Gak habis beras antum sama anak perempuan antum. Makan sisa juga dia cukup. Gak banyak dia. Saya punya anak perempuan soalnya. Allah ciptakan ringan. Tapi laki-laki lain pikirannya. Sebagian orang ingin rubah fitrahnya anak perempuannya seperti laki-laki. Kamu harus kuliah sampai S3, nanti supaya kamu dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya hilang fitrahnya sebagai perempuan. Jadi diberikan tanggung jawab yang besar untuk mencari harta, mengumpulkan uang. Tidak ya seperti itu. Dengan jalan itu terbuka kerusakan. Akhirnya apa? Banyak laki-laki pengangguran. Saingannya perempuan. Dibuka lamaran. Lebih banyak perempuan yang melamar. Laki-laki nggak diterima, nganggur laki-laki. Perempuan yang bekerja. Pokoknya kapan saja manusia itu merusak apa yang sudah dibuat sama Allah, aturan sama Allah, rusak tatanan sosial. Semua perkara. Tidaklah Allah turunkan syariat ini kecuali untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tadi manusia banyak membangkang. Fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia melihat kami ciptakan dia min nutfah, dari cairan air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Lalu tiba-tiba dia menjadi pembangkang yang sangat nyata. Nolak syariat Allah, lebih tahu dari aturan Allah, tidak mau menerimanya. Kadang dengan kekafiran, kadang dengan kekufuran, kadang dengan kesyirikan dan lain sebagainya. Kadang dengan menunjukkan akal. Nasallallahu taala al-afiyah. Tayyib jamaah, ini pembahasan tentang li'an. Semoga ada manfaatnya. Bab berikutnya adalah bab ma jaa aina ta'taddul mutawaffa anha zawjuha. Ini hadis terakhir dalam kitabun nikah. Insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Setelahnya kita masuk ke bab kitabul buyu'. Masalah bahasan jual beli. Baik, ada yang ditanyakan? Dipersilahkan. Nah. Assalamualaikum. Zaman now dengan zaman sekarang ini kan banyak lagi progres tidak punya kerjaan. Iya. Istrinya bekerja. Gimana? Kalau hukum boleh saja dia bekerja karena ada kebutuhan, ada hajat. Karena hajat dia bekerja. Maksudnya tadi itu adalah dari awal diproyeksikan seperti itu. Ini perempuan harus bekerja. Itu yang keliru. Tapi kalau sekedar membantu kebutuhan suaminya, membantu kebutuhan orang tuanya, boleh saja dengan batasan-batasan yang sudah digariskan oleh ulama. Di antaranya jangan di tempat kerjanya itu campur baur laki dengan perempuan. Jangan sampai tempat dia bekerja itu melarang untuk sholat. Jangan sampai tempat bekerja itu adalah tempat yang mengharamkan dia untuk berjilbab. Jadi banyak quyud, kait-kait yang dibuat oleh ulama untuk menjaga. Laki-laki dia yang memberikan nafkah,
Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi suami itu dia yang memberikan rezeki makanan, minuman, pakaian untuk anaknya. Suami itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki dia yang memberikan nafkah untuk istrinya. Nah, di samping itu istri disuruh bersabar untuk dengan keadaan ekonomi. Kan kadang begitu, suami sedang tidak punya pekerjaan, mulai uring-uringan istrinya. Yang tadinya dia sopan ke suaminya karena berkecukupan nafkahnya, suaminya tiba-tiba hilang job, mulai berubah. Suaminya nganggur dikit dia ngamuk, suaminya pegang handphone dikit main game mulu, padahal kagak main game orang lagi nyari pekerjaan. Ini khusus untuk ibu-ibu ini. Sabar bu, 15 tahun Anda dicarikan nafkah oleh suami. Suami Anda nganggur 2 bulan sudah mau kiamat. Tidak benar itu ibu yang seperti itu. Harus dinasihati. Dan itu banyak sekali terjadi. Ini belum lama ini saya dapat kasus seperti itu. Seorang akhwat ibu-ibu mengeluhkan suaminya tidak bekerja karena hilang pekerjaan. Marah sama suaminya begini. Sabar. Itu perempuan memang begitu. Kau berikan dia harta sekian, nanti dia ingkari. Dia nggak pernah ngasih saya apa-apa katanya. 15 tahun dia bekerja, suaminya di perusahaan, pensiun baru 2 bulan. Abinya udah nggak kerja sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Jangan gitu bu. Ngomong yang benar. Alhamdulillah abinya banyak uangnya sekarang. Begitu. Jangan di luar, abinya udah pensiun sekarang, nggak bisa lagi begitu. Ini perempuan harus dikasih pengajian, harus dijewer biar dia mengerti. Akhirnya apa yang terjadi? Maksain kerja. Udahlah saya yang kerja kalau gitu. Mau nyari apa sih kalau sudah mau tua si ibu? Mau beli mall? Kagak bisa juga. Kalau sekedar nasi uduk sama nasi padang mau kebeli mas sama suami. Betul enggak bapak-bapak? Betul. Mau kemana juga diantar sama suami. Grab ada banyak sekarang. Paling berapa? Jalan kaki juga ayo. Biar mesra kan begitu. Nah inilah masalah seperti itu. Sering menjadi masalah di rumah tangga itu. Jadi antum harus bijak. Ampuni, maafkan istri antum kalau dia cerewet dalam masalah itu. Memang begitulah dia. Kata ulama, tidak ada yang paling berat atas laki-laki yang sedang istiqomah di beragama kecuali dari lisan istrinya. Tajam lisannya, lebih tajam daripada silet. Mas siap-siap antum belum pensiun. Siap-siap antum belum lagi bekerja. Jangan banyakkan di rumah. Pikirannya lain itu si istri antum. Nganggur terus bapak katanya. Udah 15 tahun dia bekerja, saya ulangi lagi dah itu. La haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah taala al-afiyah. Baik. Seperti itulah kira-kira, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.